Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai critical review yang berjudul eksternalitas kehutanan dalam sistem akuntansi manajemen lingkungan. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Baik Ina Sapitri, selaku pemateri pertama, yang kedua Baik Indri Saputri pemateri kedua, dan yang terakhir Baik Ulan Nandayamani sebagai pemateri ketiga. Nah, di sini yang pertama saya akan membacakan tentang paper annotation tool-nya. Jadi di sini judul artikelnya yaitu eksternalitas kehutanan dalam sistem akuntansi manajemen lingkungan. Pengarangnya atau penulisnya di sini yaitu Miroslav Hajek, Karel Fulkrab, dan Jaroslava Hirslova. Jurnal yang digunakan yaitu Problem of Management in the 21st Century. Volume 5 tahun 2012, halaman 31 sampai 45. Selanjutnya yaitu jurnal ini membahas terkait penerapan akuntansi manajemen lingkungan pada sektor industri, khususnya perusahaan kehutanan, karena eksternalitas sering dikecualikan dan mengakibatkan pengelola tidak memiliki informasi yang benar untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bagaimana menangani eksternalitas dan penggunaannya dalam sistem akuntansi manajemen lingkungan, dan untuk memperhitungkan semua eksternalitas kehutanan untuk memahami semua output kehutanan ke dalam sistem akuntansi pengelolaan lingkungan guna untuk pengambilan keputusan. Dan yang ketiga yaitu mengapa tujuan ini sangat penting. Artikel ini sangat penting. Jadi artikel itu sangat penting karena penelitian ini difokuskan pada hasil kehutanan dan refleksi mereka dalam sistem akuntansi pengelolaan lingkungan yang memungkinkan penggunaan hasil penelitian dalam praktik di tingkat manajemen, serta untuk menilai eksternalitas dan kemauan untuk mengizinkan eksternalitas terutama secara pribadi perusahaan. Sekian dari saya pemateri pertama. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Saya Baik Indri Saputri. Selanjutnya itu metode apa yang digunakan dalam pengumpulan data. Metode dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah akuntansi manajemen lingkungan, informasi lingkungan, baik yang bersifat moneter dan non-moneter, dikumpulkan, dicatat, dievaluasi, dan dilaporkan. Bennett dan James 1998, Ecomax 1996, dan IFAC 1998, Skalteger, Han, dan Burit 2001. Efek ekonomi dari tindakan terhadap lingkungan yaitu informasi moneter dicatat dalam akun dan orang-orang bertanggung jawab atas efek ini, sehingga metodologi penelitian difokuskan pada definisi eksternalitas kehutanan karena kehutanan merupakan sektor unik yang banyak menghasilkan eksternalitas positif. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan dalam analisis data. Akuntansi pengelolaan lingkungan dibagi menjadi dua subsistem, yaitu akuntansi pengelolaan lingkungan dalam satuan fisik (PEMA) dan akuntansi pengelolaan lingkungan dalam satuan moneter yaitu MEMA. PEMA berfungsi sebagai alat informasi untuk mendukung pengambilan keputusan internal. Hal yang menjadi perhatian adalah aspek dan dampak lingkungan yang dinyatakan dalam satuan fisik, sedangkan MEMA berurusan dengan aspek lingkungan yang dinyatakan dalam satuan moneter. Masalah yang menjadi perhatian adalah misalnya biaya bahan yang dikonsumsi, energi dan air, biaya pengelolaan limbah, investasi dalam proyek-proyek yang mengurangi dampak lingkungan, dan lain-lain. Manajemen aliran material dan energi merupakan pendekatan dasar dalam menerapkan akuntansi manajemen lingkungan. Saya Baik Ulan Nandayamani akan melanjutkan materinya. Di sini temuan utama dari penelitian ini adalah yang pertama, penggunaan sistem akuntansi manajemen lingkungan di kehutanan tergantung pada internalisasi eksternalitas hutan, di mana jika eksternalitas tidak internalisasi, mereka tidak dimasukkan dalam akuntansi manajemen lingkungan. Yang kedua, kemungkinan untuk menggunakan sistem akuntansi manajemen lingkungan tergantung pada jenis usaha kehutanan dan kepemilikan hutan. Dan yang ketiga, pemilik swasta tidak berkepentingan dalam menilai eksternalitas hutan yang tidak diinternalisasi.
Dan yang terakhir, pemilik pabrik ingin mendukung pembuatan jasa hutan non-pasar atau eksternalitas dan menganalisis nilai hutan mereka. Pertanyaan selanjutnya, keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya pemilik pabrik yang melakukan penganalisisan dan penilaian untuk semua eksternalitas guna menutupi kebutuhan masyarakat dalam kasus kehutanan dan termasuk kekurangan pembangunan atau persediaan air yang ada di hutan. Dan yang terakhir, pertanyaan yang terakhir yaitu kesimpulan. Penelitian ini menemukan ada kemungkinan untuk menggunakan metodologi umum sistem akuntansi pengelolaan lingkungan di perusahaan kehutanan. Yang sangat penting adalah penilaian eksternalitas positif dalam kehutanan. Kehutanan melibatkan banyak hasil pasar dan non-pasar, sehingga penilaian semua hasil kehutanan penting untuk pengambilan keputusan di tingkat pemerintah karena dukungan keuangan dan untuk perusahaan kehutanan publik. Analisis ini membuktikan kemungkinan untuk menggunakan sistem akuntansi pengelolaan lingkungan di kehutanan, sementara eksternalitas kehutanan diinternalisasi sebagian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan mempresentasikan critical review yang kedua, yaitu sistem akuntansi manajemen, risiko kredit, praktik manajemen, dan organisasi kinerja di sektor perbankan komersial pada PT Palestina. Pertama-tama saya akan memaparkan paper annotation tool-nya terlebih dahulu. Di sini judul artikelnya yaitu sistem akuntansi manajemen, risiko kredit, praktik manajemen, dan organisasi kinerja di sektor perbankan pada PT Palestina. Penulisnya yaitu Ahmed Astabet dan Omar Alaidin. Jurnal yang digunakan yaitu Jurnal Internasional Akuntansi, Keuangan dan Bisnis volume 2 tahun 2017, halaman 136 sampai 151. Jadi di sini artikelnya membahas terkait penelitian tentang keterkaitan antara praktik manajemen risiko kredit dan sistem akuntansi manajemen atau SAM pada PT di Palestina. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi status penerapan manajemen risiko perusahaan yang dipraktikkan oleh bank komersial di Palestina, untuk menguji hubungan antara manajemen risiko kredit dan manajemen sistem akuntansi dan apa pengaruhnya terhadap profitabilitas bank, dan terakhir untuk mencapai efisiensi interaksi sistem akuntansi manajemen dan praktik manajemen risiko kredit terhadap profitabilitas bank Palestina. Artikel ini penting karena bermaksud untuk memiliki risiko yang kuat. Kerangka manajemen, terutama manajemen risiko kredit, tergantung pada ketepatannya informasi untuk pengambilan keputusan manajemen dan pengukuran risiko kredit yang tepat. Manajemen risiko kredit memainkan peran penting pada kinerja bank secara keseluruhan dan profitabilitas. Hal inilah yang menjadi motivasi utama dalam prosedur penelitian ini. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Selanjutnya yaitu metode apa yang digunakan dalam pengumpulan data. Metode dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner survei. Kuesioner survei dibagikan ke bank komersial di Palestina. Ini diputuskan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menyebarkan kuesioner ke bank di Palestina akan melalui perwakilan yang dikelola peneliti, dan itu melibatkan responden tertentu dan wilayah geografis yang luas karena responden berasal dari jalur Gaza, kota, dan tepi barat. Kemudian metode yang digunakan dalam analisis data yaitu metode yang dilakukan untuk menganalisis data pada penelitian ini yaitu setelah tahapan mengumpulkan pertanyaan survei dari responden dan membentuk coding prosedur. Data tanggapan dikodekan dan ditransfer ke komputer untuk tingkat analisis melalui penggunaan SPSS window yang dianggap sebagai perangkat lunak statistik. Analisis statistik ini dapat memberikan keuntungan seperti pembuatan SPSS yang efektif dalam pengelolaan data analisis, data lebih cepat karena program menyadari dan mengetahui beberapa tahapan dalam proses analisis data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Selanjutnya yaitu temuan utama dari penelitian ini adalah bagaimana menyelidiki karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen yang sesuai dengan CRMP implementasi melalui pemilik bentuk atau FIT.
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah yang pertama, penelitian ini terbatas pada Bank Komersial Palestina yang karena tidak tersedianya informasi dalam laporan tahunan dan bank syariah telah dikeluarkan. Keterbatasan kedua yaitu studi ini hanya mengukur Bank Komersial Palestina, oleh karena itu temuan tidak dapat digeneralisasikan dan diterapkan ke negara lain. Akhirnya penelitian ini hanya mencakup MAS yang dianggap sebagai sistem subkontrol dalam suatu organisasi, praktikum CRM, dan kinerja organisasi. Sehingga penelitian lebih lanjut dapat menyelidiki hubungan antara seluruh sistem pengendalian dan praktik manajemen risiko dan kinerja organisasi. Yang terakhir yaitu bagaimana kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem akuntansi manajemen mengkhususkan diri dalam menilai, menganalisis, mengidentifikasi serta mengomunikasikan informasi manajemen untuk peranan dan pengukuran kinerja dan pengambilan keputusan, dapat menciptakan dan mengembangkan teknik komunikasi yang unik, sehingga organisasi yang menerapkan praktik manajemen risiko kredit akan membutuhkan informasi sistem akuntansi manajemen, yaitu costing system dan penganggaran, informasi untuk pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.